ada orang yang mencoba menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, seperti di Yohanes 12 ayat 25. Jadi dia melihat ada seorang perempuan, dia nggak mau Alkitabnya dibakar gitu, yang nggak mau menyerahkan Alkitabnya. Dia bilang ini Alkitabku yang berharga. Lalu mereka membunuh perempuan ini ya. Tapi halo, hari ini kita akan sharing tentang kesaksian seorang anak kecil ya, di mana dia mendapatkan mimpi tentang Great Tribulation ya, tentang penyiksaan besar ya, kesusahan yang besar di zaman Antikris ya. Saya sendiri nggak tahu ya kapan Antikris itu datang ya, menyatakan dirinya, dan gimana di masa tribulation nanti ya. Saya nggak tahu gitu ya. Dan masalah Great Tribulation, gereja-gereja punya pandangan masing-masing ya. Ada orang yang punya pandangan tentang post tribulation ya. Dan pokoknya bermacam-macam. Ada yang tribulation itu sebelum rapture, ada yang rapture dulu baru tribulation gitu, ada yang di tengah-tengah, ada yang setelah gitu ya, rapture-nya setelah tribulation gitu ya. Tapi ya, di samping berbagai pandangan yang berbeda-beda, kita coba dengarkan anak kecil yang mendapatkan mimpi ini ya. Saya nggak bilang bahwa masa tribulation akan seperti yang dibilang ini ya, tapi ini bisa jadi reminder juga buat kita ya, untuk kita bersiap sedia ya. Kita nggak tahu ya Great Tribulation itu nanti seperti apa ya, tapi biarlah kesaksian ini bisa jadi referensi kita ya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini dikatakan ya di dalam Yoel 2 ayat 28 ya, pada zaman akhir itu anak-anak kecil mereka akan dapat penglihatan ya. Nah, jadi dia melihat ya, di masa tribulation itu makanan itu sintetis ya, dan itu seperti di print ya. Nah, misalnya kita mau hamburger ya, kita bisa menemukan ya, mereka akan print itu secara 3D, dan tapi nutrisinya itu palsu di situ ya. Nah, tapi itu bisa dimakan. Jadi makanan itu bisa di print, misalnya kayak hamburger gitu ya. Rasanya seperti itu, baunya juga seperti itu ya. Jadi itu teknologi kimia ya. Dia lihat waktu itu di masa tribulation. Ya, di tempat-tempat jualan ada kamera mengambil fotomu. Nah, lalu dia dapat informasi pribadimu ya, setiap orang ya. Bahkan rahasia-rahasiamu. Nah, di dalam tangan kanan katanya ada chip dimasukkan ya. Ketika seorang itu mau belanja ya, dan mereka taruh di seperti kotak itu ya. Nah, jadi untuk berbelanja seperti itu ya, seperti di scan gitu. Ada berapa uangmu segala macam di bank, akun uangmu semuanya ada di situ ya, di chip itu ya. Jadi nggak ada lagi HP, iPad segala macam gitu ya, komputer, gadget, kita nggak pakai itu lagi katanya. Tapi cukup dengan chip di tangan kamu itu ya, kamu seperti bisa mensummon, memanggil seperti blue screen ya, layar yang langsung pop up gitu ya. Kamu bisa mengetik di situ ya. Kamu bisa seperti HP, seperti iPad, seperti laptop gitu ya. Semuanya dari chip di tangan kamu ini. Dan dia lihat orang-orang membakar Bible, Alkitab. Nah, juga dia ingat ya, ada orang yang mencoba menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, seperti di Yohanes 12 ayat 25. Jadi dia melihat ada seorang perempuan, dia nggak mau Alkitabnya dibakar gitu, yang nggak mau menyerahkan Alkitabnya. Dia bilang ini Alkitabku yang berharga. Lalu mereka membunuh perempuan ini ya. Tapi sebelum senjata itu mengenai perempuan ini ya, Tuhan ambil spirit perempuan ini, rohnya, jadi dia langsung dibawa ke sorga ya. Jadi dia nggak merasakan ya tembakan itu ya, peluru itu ya.
Nah, ada juga yang memberikan nyawa, memberikan Alkitabnya ya, karena nggak mau kehilangan nyawanya seorang laki-laki. Lalu setelah dia memakai tanda itu ya, pikirannya langsung blank, dan dia langsung seperti zombie gitu ya. Pikirannya diambil alih, nggak ada perasaan ya, seperti zombie gitu ya. Jadi tanda itu kayak mengambil alih otaknya dia ya, perasaannya segala macam. Nah, jadi AI yang mengontrol mereka yang menggunakan tanda itu ya, chip itu ya. Dan banyak yang dikutuk oleh Tuhan ya. Nah, bisa dengarkan sendiri ya. Dia melihat Tuhan di sorga gitu ya, di atas tahta. Saya jelaskan detail. Ya, dia lihat malaikat seperti di kitab Yeskiel ya. Tuhan memanggil namanya terus di buku ya. Apa yang kamu lakukan semuanya tercatat di buku itu ya. Ya, bertobat ya. Kalau bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia ya. Perubahan pola pikir. Nah, biar kita didapati seperti ini ya, kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan bertemu dan kita, dan dia bilang, well done, my good and faithful servant ya. Nah, mereka yang menerima tanda itu ya, mereka ke neraka ya. Mereka menjerit ya, tapi sudah terlambat ya kalau sudah di neraka ya. Gak ada kesempatan lagi ya. Kesempatan kamu diselamatkan itu di bumi ini gitu ya. Kalau kamu sudah mati ya, belum terima Yesus atau menerima tanda antikris itu ya, itu sudah nggak tertolong lagi gitu ya. Kalau di neraka itu sudah nggak ada kesempatan lagi ya. Ini kalau bertobat ya, selagi kalian masih hidup di bumi ini. Nah, pilihan ada di tangan kalian ya. Nah, kita baca Ibrani 3 ayat 15. Oke.